Jadi orang yang tidak eling dan tidak waspada itu mudah jatuh, mudah terluka, mungkin dibohongi orang, mungkin jatuh karena polanya sendiri, mungkin diprank orang macam-macam. Nah, atet tombo yen wis bucik. Kalau kita ndak eling dan waspada, ya kemungkinan kita bolak-balik jatuh. Kalau bolak-balik jatuh kan kita terus berobat. Kalau sudah begini ya meskipun orang punya pengetahuan, katanya Mangkunegoro kaping sekawan, ndak ada gunanya. Jadilah orang yang selalu eling wan waspada. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Oke, sekarang kita buka tema utama kita, yaitu dari serat Wedotomo, karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro kaping sekawan. Jadi serat Wedotomo ini isinya moral pendidikan dengan beberapa aksentuasi ajaran Islam di dalamnya. Kemudian terdiri dari sekitar 100 bait atau 100 pupuh yang terbagi dalam 5 lagu, yaitu Pangkur, Sinom, Pucung, Gambuh, dan Kinanti. Isinya serat ini ya sebagian besar falsafah hidup. Kalau dari sisi isinya sebenarnya ini dimaksudkan oleh Mangkunegoro kaping sekawan untuk menasehati putra-putri beliau, anak-anak muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinannya. Jadi kalau mau jujur, sebenarnya ya serat Wedotomo itu ya semuanya ajaran untuk seorang pemimpin atau calon pemimpin. Oke, cuma ya malam hari ini tidak mungkin kita buka semua. Saya ringkas-ringkas, kemudian saya kutip sedikit-sedikit, paling tidak sudah kelihatan yang diinginkan, lebih detailnya lagi teman-teman yang mendalami. Pokoknya rumusnya itu ngaji kita ini, karena tidak mungkin kita ngaji detail satu-satu, setiap tema satu, nanti bisa-bisa satu kitab kita setengah tahun sendiri. Jadi sengaja biar teman-teman tidak bosan, kan saya selalu nyuplik sedikit-sedikit. Kalau sudah tertarik silahkan didalami. Karena sudah tertarik kan biasanya lebih nyaman, lebih enak mendalaminya. Baik, dari serat Wedotomo kita buka. Saya ringkeskan dulu tentang etikanya. Ini berarti etika untuk seorang pemimpin. Yang pertama, eling lan waspada. Eling itu ingat, waspada itu hati-hati. Ini hampir ada di semua karya moral para pujangga Jawa lama, istilah eling lan waspada ini. Jadi kalau mau diterjemahkan secara lebih bebas, eling itu biasanya arahnya vertikal kepada Tuhan, kepada Allah, kepada penguasa sejati. Jangan lupa bahwa dia selalu hadir, selalu menemani kita, dan waspada. Waspada itu kesadaran akan sekeliling kita. Kalau eling itu vertikal, kalau waspada itu horizontal. Waspada itu bisa berhubungan dengan alam, bisa berhubungan dengan sesama manusia, dengan teman, dengan lingkungan sekeliling, itu waspada. Selalu bacalah, pahamilah. Nah, itu untuk lingkungan sekeliling. Kalau yang ke atas itu eling. Eling itu selalu zikir, selalu ingat akan kehadiran Allah. Pemimpin yang selamat adalah pemimpin yang eling lan waspada. Kepada Tuhan dia ingat,
kepada sesama dan sekitar dia waspada. Oke, terus yang kedua, kenapa orang harus eling lan waspada? Karena jangan sampai orang itu atetombo yen wis bucik. Atetombo yen wis bucik itu berobat kalau sudah terluka. Jadi orang yang tidak eling dan tidak waspada itu mudah jatuh, mudah terluka. Mungkin dibohongi orang, mungkin jatuh karena polanya sendiri, mungkin diprank orang macam-macam. Nah, atetombo yen wis bucik. Kalau kita ndak eling dan waspada, ya kemungkinan kita bolak-balik jatuh. Kalau bolak-balik jatuh kan kita terus berobat. Kalau sudah begini ya, meskipun orang punya pengetahuan, katanya Mangkunegoro kaping sekawan, ndak ada gunanya. Jadilah orang yang selalu eling wan waspada, jangan sampai atetombo yen wis bucik. Orang yang tidak eling, tidak waspada akan sering jatuh, sering kecewa, sering tertipu. Sesudah itu dia harus mencari obatnya, dia harus mencari penawarnya, dia harus bangkit lagi. Ini kan seperti orang buang-buang waktu. Mbok sudah sejak awal eling lan waspada. Hati-hati dan waspada. Ingatlah kepada yang di atas dan waspada terhadap apa yang berjalan terjadi di sekitar. Sehingga tidak salah langkah, tidak salah mengambil kebijakan. Tentu saja kuncinya bisa eling dan waspada itu ya cuma satu, yaitu ilmu. Kunci pertama seorang pemimpin. Eling lan waspada. Yang kedua, etika pemimpin itu auyo mematuh nalutuh. Jadi hindarilah sifat-sifat angkara dan perbuatan nista. Ini pasti ya. Seorang pemimpin harus menyingkiri segala sifat angkara murka dan perilaku-perilaku yang rendah, perilaku-perilaku yang nista. Di bait yang sama dijelaskan, apa sih angkara itu antara lain? Ini antara lain ya. Karepe kareme anguwus-uwus, uwo setan ono, mung janjine muring-muring. Jadi sukanya mencaci maki, isinya tidak ada, bisanya cuma marah-marah. Jadi begitu tidak cocok marah, begitu tidak cocok marah. Siapa saja dimarahi kalau tidak sesuai dengan keinginannya. Nah itu namanya sifat angkoro. Tidak jelas ini marah karena apa, tujuannya apa, isinya apa, solusinya bagaimana, tidak jelas. Yang penting marah, karena tidak cocok sama keinginannya. Nah ini termasuk sifat angkara. Pemimpin tidak boleh punya sifat angkara dan juga perbuatannya nista. Selain eling yang waspada, hindari sifat-sifat angkara murka dan juga perbuatan nisto. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemimpin itu jangan sampai bertindak kurang sopan santun sehingga memalukan. Atau dalam istilah di Serat Wedotomo, gonyak ganyuk ngelingsemi. Tidak sopan dan memalukan. Kalau ini urusannya adab. Kemudian juga tidak boleh nggugu karpe priyonggo. Semaunya sendiri. Tidak bisa diatur. Nah ini juga tidak boleh. Secara adab dia tidak boleh bikin malu. Kemudian tidak boleh ingin menang sendiri. Kemudian dia juga harus mampu menempatkan diri, traping anggoniro, dan mematuhi aturan.
angger ugering keprabon. Ini seorang pemimpin secara adab harus bagus, secara hukum harus bagus, secara susila harus bagus, secara sosial juga harus bagus. Jangan gonyak-ganyok angling semi, nggugu karepe priyangga, harus bisa traping anggonira dan angger ugering keprabon. Pemimpin jangan tidak sopan dan membuat malu. Pemimpin jangan semaunya sendiri. Pemimpin harus dapat menempatkan diri dan mematuhi aturan. Kalau pemimpinnya sendiri melanggar aturan, kalau pemimpin tidak bisa menempatkan diri, kalau pemimpin otoriter semaunya sendiri, kalau pemimpin tidak tahu sopan santun bikin malu saja, berarti dia tidak layak jadi pemimpin. Harus belajar lagi jadi pemimpin yang baik. Terus ada lagi pemimpin itu, ini kalau berhadapan dengan orang lain. Secara sosial dia harus bangkit, ajur, ajer. Nah, tadi sudah dijelaskan di depan. Ajur, ajer itu mampu membaur, bisa bergaul dengan siapa saja. Tidak sekedar orang yang dia sukai saja. Tidak sekedar kelompoknya saja. Tapi dia bisa berbaur dengan siapa saja. Bangkit, ajur, ajer. Pandai bergaul dengan berbagai kalangan. Kemudian pemimpin itu mengenai tiasing liyan. Jadi selalu menyenangkan hatinya orang lain. Mampu momong. Orang momong itu kan ya kadang tidak cocok sama yang dimomong, tapi dia tetap bisa menyenangkan yang dimomong. Mengenai tiasing liyan. Meskipun mungkin pendapatnya berbeda dengan yang dia pimpin, dengan beberapa yang dia pimpin, tapi tetap dia fokus untuk menyenangkan, membahagiakan yang dia pimpin. Bahkan ada ilustrasi, den bisa mbusui ujaring jalmi. Kadang-kadang malah pura-pura bodoh. Jadi pemimpin, di antara pemimpin yang utama itu, sukanya membahagiakan, menyenangkan yang dia pimpin. Sampai kadang-kadang pura-pura bodoh, biar yang dia pimpin senang. Kita itu kan begitu. Kadang-kadang punya rasa hasut, punya rasa iri. Kalau sudah tidak suka orang lain, yang diinginkan itu yang kita iri itu biar jelek, terus biar rusak, biar jatuh, biar keliru. Nah, termasuk terhadap pemimpin. Nah, pemimpin ini yang punya tanggung jawab ngomong, ngerti beneran ada banyak orang seperti itu yang dia pimpin. Sehingga untuk membahagiakan mereka kadang-kadang pura-pura bodoh. Pura-pura tidak ngerti. Sehingga orang-orang yang dia pimpin itu tidak merasa terlalu jauh. Tidak merasa terlalu minder. Tidak merasa terlalu rendah. Orang yang bijaksana menghadapi orang dungu dengan cara sinamun ing samudono, dengan cara yang halus tapi tetap baik. Sesadon ing adu manis. Jadi pemimpin itu membaur dengan masyarakat, tidak sekedar membaur, tapi membahagiakan, mengenai tiasing liyan. Jangan hanya nyampur, jangan hanya belusuan, tapi hasilnya harus tetap membahagiakan, menyenangkan. Bahkan kadang-kadang harus menurunkan levelnya. Sebenarnya ngerti, kadang-kadang pura-pura tidak ngerti. Biar rakyatnya yang ngomong sendiri dan merasa mereka bisa. Kadang-kadang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Dia menanggapi segala sesuatu dengan halus, tidak menjatuhkan. Nah, ini pemimpin yang baik. Ini bisa jadi tips untuk teman-teman para calon pemimpin. Terus, nah,
pemimpin juga jangan niru perilaku orang bodoh, perilaku orang jahat, perilaku orang jelek. Jangan ngandar-andar angen dukur kandane nora kaprah. Jangan berperilaku seperti orang yang dungu, yang bualannya tidak karuan dan tidak masuk akal. Jadi di sini ada nasihat untuk para pemimpin. Jangan ngomong besar, jangan ngomong tidak karu-karuan seperti orang dungu. Jangan banyak membual, ngomong yang jelas-jelas saja, ngomong yang masuk akal saja. Kalau memang belum paham, jangan ngomong. Kalau memang belum yakin, belum pasti, jangan dijelaskan dulu. Jangan ngandar-ngandar, angen dukur, kandane ora kaprah. Karena kadang-kadang orang ngomong itu ya termasuk pemimpin, ingin menunjukkan bahwa dia pinter, ingin menunjukkan bahwa dia hebat, ingin menunjukkan bahwa dia jago. Nah, itu kalau tidak nyambung sama kenyataannya, malah menjatuhkan dirinya saja. Malah membuat dia kelihatan jelek. Kalau memang belum jelas, belum tegas, belum paham, ya diam dulu. Jangan seperti orang dungu. Orang dungu itu suka sombong, anggung gumrunggung, dan ingin dipuji setiap hari. Ugungan sedino-dino. Jadi cirinya, kalau ingin tahu orang dungu itu seperti apa, katanya Mangkunegara kaping sekawan, orang dungu itu suka sombong atau anggung gumrunggung dan ingin dipuji setiap hari, ugungan sedino-dino. Nah, ayo di antara kita, ayo introspeksi ya. Hari ini mungkin sedikit banyak di antara kita, mungkin termasuk saya, kejangkitan penyakit ini. Ingin dipuji setiap hari, menganggap dirinya penting, menganggap dirinya besar. Buktinya banyak. Kalau teman-teman habis posting apa, kan senengnya luar biasa kalau orang berlomba-lomba muji, berlomba-lomba nge-like, berlomba-lomba memberi komentar bagus, berlomba-lomba memberi jempol, berlomba-lomba nulis mantap. Itu kan kita senengnya luar biasa. Padahal mungkin orang yang nulis itu ya basa-basi. Temanmu yang memuji kamu mantap itu ya cuma copy paste dari emoticon mantap yang lain. Tidak sungguh-sungguh ingin muji, tapi kita sudah terlanjur merasa besar, merasa penting. Ugungan sedino-dino. Kita hari ini, budaya kita, budaya online, budaya medsos kita adalah budaya yang ingin dipuji sehari-hari. Tiap hari kita ngejar viral demi viral. Dan buktinya viral adalah banyak orang nge-share, banyak orang jempol, banyak orang like. Sehingga kalau ada satu orang saja mengkritik, kita gelisahnya luar biasa. Kalau ada jempol terbalik satu, kita penasaran sekali. Salahnya di mana ini? Jeleknya apa kok ada yang jempol terbalik satu? Itu menunjukkan sebenarnya kita menganggap diri kita besar. Menganggap diri kita penting. Sehingga orang harus bilang kita bagus, bilang kita baik, bilang kita penting. Begitu ada yang ngomong sebaliknya atau tidak cocok dengan keinginan kita terus gelisah luar biasa. Oke, jadi itu etika pemimpin. Nah, orang yang kurang pengetahuan tapi sombong itu bisa dilihat kalau dia bertutur kata. Katanya Mangkunegara kaping sekawan, orang yang pengetahuannya sedikit tapi sombong itu kalau ngomong biasanya lumuh asor kudu unggul. Ndak mau kalah, harus menang. Kemudian sumengah sesongaran. Sumengah sesongaran itu suka meremehkan orang lain. Jadi dinasehati oleh Mangkunegara kaping sekawan, jangan sombong, jangan sempit. Cirinya orang sombong dan sempit itu apa? Kalau ngomong tidak mau kalah, kemudian meremehkan orang lain, menganggap orang lain rendah semua, di bawah dia semua.
Kemudian kalau ada yang berbeda, ya dianggap levelnya di bawah dia. Kalau ada yang kritik, cepat-cepat dia pengen balas, pengen membantah, bahkan pengen debat, pengen berbantah. Nah, ini sebenarnya menunjukkan orang yang pengetahuannya belum luas, tapi sudah merasa besar. Kadang-kadang kita kan kalau ada yang kritik dikit apa aja, wah, ayo kita ketemu di mana? Ayo, ya meskipun tidak selalu ngajak tawuran sih, saya jelaskan, kalau berani datang saja, jangan online. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita juga sempit pengetahuannya. Orang punya pendapat berbeda kan tidak masalah. Orang punya pandangan berbeda kan tidak masalah. Bahkan kalau orang yang pengetahuannya luas, dia tahu konteks omongan yang mengkritik dia. Oh iya, orang ini ngomongnya begitu karena dia alirannya ini, cara berpikirnya begini. Ya pantas dia komentarnya begitu. Oh iya, orang ini pakai mazhab ini loh, sehingga dia tidak cocok sama ini. Ya tidak masalah. Nah, itu luas. Tapi kalau ada orang yang mengkritik kita, dan menurut kita itu kritik tidak berdasar, kritik yang picik, kritik yang sempit, dan kita melakukan hal yang sama, ngeyel, meremehkan dia, alah, orang yang ngomong kayak gitu itu yang ngaji nih kurung katam. Orang yang ngomong yang kayak gitu itu orang yang tidak pernah membaca buku. Orang yang tidak pernah, itu sebenarnya kita ada di level, di frekuensi yang sama dengan dia. Kita termasuk lumuh asor kudu unggul. Kita merasa jadi orang yang harus menang, tidak boleh kalah, dan sumengah sesongaran. Menganggap orang lain itu serba rendah di bawah kita. Jadi dari serat Wedotomo tadi, kalau mau diringkes, pemimpin itu harus selalu ingat dan waspada. Ingat ke atas, waspada ke sekitar. Kemudian pemimpin itu harus menghindari semua perbuatan yang hina. Kemudian pemimpin itu harus menjaga adab dan sopan santunnya. Kemudian pemimpin itu harus membaur dengan yang dipimpin dan kehadirannya membahagiakan. Kemudian pemimpin itu tidak boleh sombong dan mentang-mentang merasa benar terus, tidak bisa disalahkan. Nah, ini etika yang bisa dimanfaatkan oleh pemimpin yang diambil dari serat Wedotomo. Oke, sekarang kita lanjutkan perilaku ideal, contoh ideal pemimpin dari serat Wedotomo. Jadi di serat Wedotomo itu disebut seorang tokoh pemimpin yang diidolakan, yaitu Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam. Apa yang membuat beliau ini istimewa menurut Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kaping sekawan? Ini kita lihat ya dari Sinom. Contohlah perilaku utama, saya langsung menerjemah ke bahasa Indonesianya. Hendak saya tampilkan versi aslinya. Jadi biar teman-teman bisa langsung paham. Yang tertarik, ini sebenarnya formatnya format tembang. Jadi bisa dilakukan. Tapi kita bawa maknanya saja, artinya saja dalam bahasa Indonesia. Jadi contohlah perilaku utama bagi manusia Nusantara. Orang besar dari Ngeksigondo. Ngeksigondo itu Mataram. Panembahan Senopati yang tekun mengurangi hawa nafsu dengan jalan prihatin. Serta siang malam selalu berkarya membuat hati tentram bagi sesama. Pemimpin ideal itu pemimpin yang pertama-tama tekun. Berarti dia serius menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin. Tidak itu saja, dia juga melakukan tirakat, mengurangi hawa nafsu dengan jalan prihatin.
aspek lahiriahnya serius bekerja, menjalani kewajibannya sebagai pemimpin, aspek batinnya dia serius melakukan laku prihatin atau tirakat. Siang malam selalu berkarya. Kalau kita punya pemimpin yang semacam ini, akan membuat hati tentram, nyaman. Pemimpin yang serius, tekun bekerja, sekaligus pemimpin yang mampu mengelola dirinya dengan laku prihatin, mengontrol hawa nafsu. Dan ini tampak pada Panembahan Senopati. Jadi Panembahan Senopati ini kan terkenal suka tirakatan sejak muda. Dan dia akhirnya sukses mendirikan Mataram Islam. Kerajaan Islam yang besar, yang bahkan mungkin nyalip pendahulunya yaitu Pajang. Meskipun beliau ini aslinya kan anak angkatnya Sultan Hadiwijoyo dari Pajang. Tapi karena lakunya yang luar biasa, sehingga dia sukses dan dapat kepercayaan dari rakyat. Setelah membuka alas Mentawok, kemudian mampu membangun secara luar biasa nyaingi Pajang, sehingga nanti berdirilah Mataram Islam. Terus, apalagi karakter seorang Panembahan Senopati dalam setiap pergaulan membangun sikap tahu diri. Setiap ada kesempatan, di saat waktu longgar, mengembara untuk bertapa, menggapai cita-cita hati, hanyut dalam keheningan kalbu. Senantiasa menjaga hati untuk prihatin, dengan tekad kuat, membatasi makan dan tidur. Jadi pemimpin, kalau versinya Sedat Wedotomo, yang utama itu punya beberapa karakter. Yang pertama, kalau bergaul, bertemu siapa saja, sikap yang dikedepankan adalah tahu diri. Demi menjaga harga diri, ifah atau muru'ah kalau dalam bahasanya ilmu akhlak. Jadi bisa menempatkan diri di hadapan orang lain. Ia tidak terlalu minder, juga tidak sombong, selalu sikapnya pas. Tidak merendah-rendahkan dirinya, juga tidak membesar-besarkan dirinya. Itu namanya tahu diri, ngerti posisiku di mana. Orang yang tahu diri ini enak dalam bergaul. Oh, kalian kalau bergaul dengan teman yang tahu diri itu kan enak. Tidak perlu diingatkan, tidak perlu sering-sering ditegur. Dia ngerti sendiri apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa tanggung jawabnya dalam pertemanan. Kemudian begitu ada waktu longgar, bertapa. Kalau ini Panembahan Senopati ya, kalau kita mungkin istirahat di level kita. Kalau beliau mungkin nyepi, uzlah, membersihkan hati, menjernihkan kalbu. Kalau kita versi kita lah, monggo teman-teman semampunya. Jangan ada waktu longgar yang sia-sia. Apalagi ini mumpung era pandemi yang kita dilarang sering-sering keluar. Ayo uzlah, ayo semedi, mengheningkan cipta kita sendiri-sendiri, menjernihkan kalbu kita masing-masing dengan jalan yang kita tahu saja. Mungkin zikir, mungkin sholat, mungkin puasa. Ayo diperbanyak. Apalagi ini banyak orang yang bilang ini zaman-zaman banyak kesulitan, zaman-zaman harus prihatin. Mumpung memang zamannya prihatin, kita yuk prihatin beneran. Ayo tirakat beneran. Kalau Panembahan Senopati membatasi makan, membatasi tidur. Ya kalau kita mungkin tidak se-ekstrim itulah level kita, level kalian saya tahu lah. Kalau disuruh terlalu dalam juga susah, membatasi makan tidur mungkin kalian berat, mengurangi mungkin bisa. Coba tidak terlalu banyak senang-senang. Agenda senang-senangnya dikurangi, agenda yang lebih serius diperbanyak. Agenda serius itu tidak cuma ngaji, tidak cuma wirid, tidak cuma ibadah.
bisa belajar, membaca, bisa aktivitas-aktivitas lain yang produktif. Kalau tidak ada sama sekali, boleh diisi dengan yang positif seperti ngaji atau yang lain. Tapi latihan, ayo latihan prihatin. Demi apa? Ya demi keberhasilan, demi kesuksesan kita, demi selesai keluar dari banyak masalah. Saya tidak tahu teman-teman ini merasa bahwa pandemi ini masalah kita, apa masalahnya pemerintah, apa masalahnya orang-orang besar. Pernah tidak kita serius berdoa, ya Allah semoga pandemi ini segera berakhir? Di luar doa-doa yang kita posting di medsos-medsos, serius kita menghadap pada Allah, melakukan tirakat, melakukan ibadah, mendekat pada Allah demi pandemi segera berakhir. Banyak orang di bidangnya masing-masing yang berkaitan sudah melakukan ikhtiar untuk selesainya pandemi ini. Yang jarang terlihat adalah ikhtiar rohaninya, ikhtiar spiritualnya. Kalau memang ada waktu dan teman-teman ada keinginan, ayo bareng-bareng dari rumah masing-masing kita melakukan ikhtiar rohani, ikhtiar spiritual. Agar pandemi ini cepat selesai. Ya kalau zaman dulu kan kalau ada masalah terus ada doa bersama, ada. Kalau sekarang kan yang gitu-gitu tidak boleh. Nah, kita bikin strategi yang berbeda, yo kita masing-masing bareng-bareng setiap malam mendekat pada Allah demi cepat selesainya pandemi ini. Ya mungkin di antara teman-teman ada, "Alah Pak, pandemi tidak urusan saya juga. Saya juga tidak kesulitan juga, pandemi tidak pandemi, saya biasa saja." Kalau memang kalian biasa saja, pikirkanlah saudara-saudaramu, tetanggamu, orang-orang kiri kananmu yang kesulitan karena pandemi ini. Kalau tidak demi engkau yang hidupmu sudah mapan, ya demi orang lain yang kesulitan. Ikhtiar spiritual, ikhtiar rohani itu kan tidak bayar. Tidak berat, tidak butuh modal, cuma butuh keinginan. Nah, jadi kalau ikhtiar yang fisik, ikhtiar yang mengejar sunatullah, biar kita pandemi berakhir seperti pakai masker, menjaga protokol, oke lah, kita patuhi. Tapi mungkin saatnya sudah harus dimulai kita melakukan ikhtiar-ikhtiar rohani, ikhtiar-ikhtiar spiritual, mendekat yang sebenarnya pada Allah. Secara serius, tidak sekedar seremonial. Kalau bahasanya Panembahan Senopati tadi, melakukan uzlah, melakukan perilaku prihatin. Nah, secara sengaja prihatin. Dalam rangka dekat ke Allah, mencari ridhonya Allah, biar dikabulkan keinginan-keinginan kita yang baik. Oke, kita lanjutkan. Tipe pemimpin ideal. Nah, saya lanjutkan dari bait yang paling terkenal dan paling sering dikutip dari serat Widotomo, yaitu tentang ilmu. Pemimpin adalah orang yang paling butuh wawasan keilmuan yang luas dan dalam. Ini ada bedanya antara luas dan dalam. Ini kita lihat dari bait Pucung. Dalam Pucung disebutkan ilmu itu dapat kita peroleh melalui laku. Dimulai dengan kas. Maksudnya kas adalah memberi kekuatan, kekokohan, serta harus teguh dalam melawan angkara murka. Jadi ilmu akan bisa hadir dalam diri kita melalui laku. Makanya tadi Panembahan Senopati itu kalau ada waktu luang menjalani laku, menjalani tirakat, sehingga dia dapat ilmu. Kalau para sufi melakukan tazkiyatun nafas, melakukan uzlah, menetapi qanaah dari satu makom ke makom yang lain demi ma'rifat. Jadi ilmu bisa diperoleh melalui laku. Meskipun ada juga yang menerjemahkan
ilmu itu jangan cuma teori tapi juga diterapkan. Kan ada yang menerjemah begitu, tapi mungkin dari redaksi kalimatnya sebenarnya maksudnya adalah ilmu itu kita peroleh kalau diiringi dengan laku. Kalau tidak ada laku, ya mungkin ilmu itu hanya berhenti di level informasi saja. Tidak mendalam, kalau bahasanya filsafat tidak eksistensial. Dia tidak menubuh. Menubuh itu ya dia tidak menjadi penciri hidup, tidak menambah kualitas hidup. Untuk bisa ilmu itu manfaat dan maslahat, dia harus diawali dengan laku. Untuk menjalani laku harus dimulai didasari dengan kas. Kas itu ada yang bilang ya ringkes dari kata akas. Akas itu kan serius, cepat, kemudian ingin segera melakukan, itu akas. Kalau di situ dijelaskan maksudnya kas adalah memberi kekuatan, memberi kekokohan, harus teguh dalam melawan angkara murka. Hubungannya apa kas dengan angkara murka? Ya kalau kita menjalani laku, ya nanti berhadapan dengan banyak ujian, banyak godaan yang harus dilawan. Kita harus tetap teguh, tetap kokoh, kemudian harus berani melawan angkara murka. Jadi ilmu diperoleh melalui laku, dimulai dengan kas. Pemimpin yang baik tidak boleh berhenti mencari ilmu, tidak boleh berhenti menajamkan diri, tidak boleh berhenti menjernihkan kalbu. Kalau ada waktu luang seorang pemimpin, silahkan menyepi sebentar, menjauh sebentar, melakukan muhasabah, melakukan tafakur, melakukan tirakat, untuk nanti kembali lagi ke tengah masyarakat dengan lebih jernih, dengan lebih manfaat, dengan kualitas diri yang sudah naik. Oke, terus. Jadi, jangan lupa ilmu. Kalau yang pertama tadi, jangan lupa tirakat. Terus, ini saya ambil juga satu bait dari Sinom. Salahnya sendiri yang tidak mengerti. Paugeran hidup itu demikian seyogyanya. Hidup dengan 3 perkara. Wiryo, arto, winasis. Wiryo atau keluhuran, arto atau kemakmuran, winasis atau ilmu pengetahuan. Bila tak satu pun dapat diraih dari ketiga perkara itu, habislah harga diri manusia. Lebih berharga daun jati kering. Akhirnya mendapatlah derita, jadi pengemis dan terluka. Di bait ini kita diberitahu kewajarannya orang hidup. Harga yang harus dimiliki oleh orang yang hidup. Hidup itu membutuhkan 3 hal, yaitu wiryo, arto, dan winasis. Wiryo itu keluhuran, kadang juga diartikan kekuatan atau kekuasaan. Arto itu, orang Jawa kan arto itu uang, tapi maksudnya kemakmuran. Kemudian winasis. Winasis itu kecerdasan atau ilmu pengetahuan. Orang hidup itu butuh keluhuran, butuh kemakmuran, butuh ilmu pengetahuan. Kalau bisa kita punya 3-tiganya. Kalau tidak bisa ya paling tidak 1 lah. Kalau tidak punya semua, habislah harga diri manusia, katanya Mangkunegoro. Lebih berharga daun jati yang kering. Nah, ini tugas kita sekarang untuk refleksi. Kita sudah punya modal apa? Modal keluhuran, modal kemakmuran, atau modal pengetahuan. Salah satu harus punya. Kalau salah satu punya, bisa dipakai untuk mengejar 2 yang lain. Syukur-syukur 3-tiganya sudah punya. Kalau sudah punya keluhuran, insya Allah dengan keluhuran itu kita mudah mendapat ilmu pengetahuan, juga mudah untuk mewujudkan kemakmuran.
Kalau kita sudah punya kemakmuran, insya Allah untuk menuju keluhuran atau mencari ilmu pengetahuan juga fasilitasnya ada. Kalau kita punya ilmu pengetahuan, ya tentunya keluhuran bisa dicapai, kemakmuran juga bisa dicapai. Tiga-tiganya penting. Kita harus punya setidaknya salah satunya. Kalau tidak punya tiga-tiganya sekaligus, yo mari berusaha biar punya. Paling tidak kalau ilmu kan sekarang mudah didapat. Hari ini era medsos, era banjir informasi. Kalau sekedar nambah wawasan kan banyak di mana-mana. Biar jadi manusia yang ada harganya. Kalau tiga-tiganya tidak ada, tiga-tiganya kita kosong, ya habislah harga diri manusia. Itu kalimat dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro. Terus, jadi tirakat, kemudian ilmu, kemudian modal hidup. Apakah itu keluhuran, apakah itu kemakmuran, ataukah ilmu pengetahuan. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.